Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Wa ta'ala alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita diperkenankan untuk dapat bersua kembali melanjutkan kajian kita setelah kita libur cukup panjang ya, dikarenakan beberapa hal atau beberapa alasan, dan semoga hal ini tidak menyurutkan kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali risalah kita ma la yas'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya atau jahil tentangnya. Dan kita di kesempatan ini kalau tidak salah ingat ya, sudah sampai di pertanyaan ke-25. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pertanyaan 24, yaitu berkaitan dengan masalah mengajarkan anak ibadah. Yakni kita sudah mengajarkan tentang puasa. Ya. Dan insya Allah di kesempatan ini kita melanjutkan di pertanyaan ke-25, bagian akhir dari bab ini, yaitu tentang jihad. Tentang jihad. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya untuk mengajarkan kepada anak kita tentang konsep jihad yang benar. Karena kata ini adalah kata yang saat ini terdistorsi dan banyak dimispersepsikan orang sebagai salah satu kata yang dikategorikan kata fundamentalis, ekstremis, intoleran, dan lain sebagainya. Padahal ini istilah dari agama, istilah dari Islam. Apabila itu istilah syar'i dari Islam, maka ya tidak sepatutnya itu dikategorikan sebagai istilah-istilah yang intoleran atau istilah-istilah yang radikal. Meskipun di sana mungkin ada sebagian orang atau oknum yang menyalahgunakan ya istilah tersebut dengan cara yang keliru. Sebagaimana kita tahu ya, banyak sekali istilah-istilah yang ditolak atau dikategorikan dengan mungkin radikalis, ekstremis, intoleran, dan lain sebagainya, ya, karena adanya sebagian orang yang melakukan hal-hal tersebut. Oleh karenanya, apabila ada misalnya wanita berhijab atau wanita bercadar, mencuri misalnya, maka yang disalahkan jangan hijabnya, jangan cadarnya. Itu adalah perbuatan oknum. Karena agama kita memerintahkan wanita untuk menutup auratnya secara sempurna. Jangan karena ada sebagian orang yang mungkin memang punya niat jelek, atau mungkin karena memang ada hal-hal atau tendensi lain, ya mencoreng nama hijab, akhirnya disalahkan hijabnya. Bahkan dikatakan, ngapain sih berhijab? Toh sama aja tetap banyak yang berbuat jahat, misalnya begitu. Ya, juga sama misalnya ada orang yang sholat, tapi dia masih berbuat maksiat. Ya, padahal dikatakan ya bahwasanya inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, tapi kenyataannya kok masih ada orang-orang yang udah salat tapi berbuat keji dan mungkar. Maka jangan disalahkan salatnya dong. Ya. Sampai-sampai dia mengatakan ya percuma salat, tapi kalau
masih berbuat keji dan berbuat mungkar. Ya, padahal itu yang dilakukan oleh oknum, dan bisa jadi dia sholatnya keliru, sholatnya salah, tendensinya juga bukan untuk Allah, tapi untuk yang lainnya, atau sifat sholatnya juga sifat sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi misalnya, atau cuman zahirnya saja yang sholat bergerak, tapi hatinya lalai. Makanya jangan salahkan sholatnya. Ya, juga demikian dengan istilah jihad. Ya, jihad ini bagian dari agama yang tidak bisa terpisahkan. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita menolak istilah jihad lantaran karena ada yang mengkategorikan sebagai kata-kata yang intoleran. Maka segala bentuk istilah yang datang dari Islam harus diterima dan harus ditempatkan pada tempatnya, bukan malah ditolak karena adanya perbuatan dari sebagian orang atau dari oknum. Makanya di dalam hal ini kita perlu juga mengajarkan anak-anak kita tentang hal ini gitu. Juga termasuk mengajarkan mereka tentang konsep jihad yang benar. Apa itu jihad? Pertanyaan 25, maka jawabannya adalah jihad adalah, perhatikan, segala perkataan. Perkataan juga bisa ya dikatakan jihad. Atau perbuatan. Perkataan atau perbuatan yang bertujuan untuk pertama menyebarkan Islam. Artinya ketika seseorang menyebarkan Islam, mengajak kepada Islam, atau mendakwahkan Islam, maka itu bagian dari jihad. Ini dakwah ilallah, dan dakwah ilallah itu tidak lepas dari jihad. Itu ketika seseorang menyebarkan Islam atau membela Islam dan umat Islam, ya, membela Islam dan membela umat Islam, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, seperti saudara kita yang ada di Gaza, kita bela dengan lisan kita, dengan tulisan kita, dengan harta kita, itu juga termasuk jihad. Atau memerangi musuh-musuh Islam dan pembelanya. Memerangi mereka bisa dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Dan memerangi musuh-musuh Islam, ya, itu bukan artinya kita menzalimi mereka. Agama Islam dalam bab perang sekalipun itu adil, hikmah, bijak. Ya, ada aturan di mana tidak boleh membunuh wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua atau jompo, nggak boleh merusak fasilitas umum, nggak boleh merusak perkebunan dan lain sebagainya. Artinya ada adab-adab di dalam hatta di dalam urusan perang sekalipun. Dan ini suatu hal yang seharusnya patut untuk kita pahami bersama. Ya, jadi kita perlu untuk mengajarkan hal ini pada anak-anak kita. Nah, lalu kemudian ya banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang masalah jihad. Ya, nah seperti saking istimewanya amalan jihad, maka banyak sahabat itu yang pengen tahu, ada nggak sih amalan yang sepadan dengan jihad? Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Sakhr, atau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menceritakan bahwa pernah suatu ketika Nabi SAW ditanya, ya, ma ya'dilul jihad fi sabilillahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, apakah ada sesuatu amalan yang sepadan atau setara, selevel dengan jihad di jalan Allah azza wa jalla? Ya, maka Nabi SAW mengatakan apa? Ya, tastati'unahu. Ya, kalian tidak akan mampu atau mengerjakan amalan yang bisa setara dengan jihad. Ya. Nah, kemudian apa kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fa'adu alaihi marrataini aw thalatha. Sahabat mengulang-ulang lagi pertanyaan sampai 2 atau 3 kali, ya, dan kullu dzalika yaqulu la tastati'unahu. Ya, dan Nabi SAW setiap kali ditanya tentang pertanyaan ini, ma ya'dilul jihad fi sabilillah, maka Nabi SAW mengatakan la tastati'unahu. Kalian tidak akan sanggup, tidak akan bisa mengerjakan amalan yang sepadan dengannya. Ya, seakan-akan jihad itu adalah ya amalan yang paling mulia, ya. Nah baru kemudian di bagian akhir atau di kali yang ketiga, Nabi SAW
akhirnya bersabda ya, masalul mujahidi fi sabilillahi kamathalis saimi al-qaimi al-qaniti bi ayatillahi la yafturu min siyami wala salati ya hatta yarji'a al-mujahidu fi sabilillahi ta'ala. Kata Nabi, ya mathalul mujahidi fi sabilillah. Permisalan atau perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah kamathalis saimi al-qaimi al-qaniti bi ayatillah. Itu umpamanya ya permisalannya seperti orang yang sedang sholat, ya orang yang sedang berpuasa, sholat, dan kemudian dia qanit, ya, artinya tunduk, fokus di dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la yafturu min siyamin wala salatin. Dia tidak futur, dia tidak berhenti ya dari salatnya dan dari puasanya dan dari salatnya hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Ya, sampai orang yang berjihad itu di jalan Allah itu akhirnya dia kembali. Ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nah, dari hadis ini kita bisa lihat betapa Nabi itu menerangkan tentang keistimewaan jihad itu sendiri, ya. Karena Karena jihad itu suatu hal yang gak bisa dipisahkan dari agama ini, ya. Nah, juga kalau kita perhatikan ya di dalam Al-Qur'an ya, misalnya contoh surat At-Taubah ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqina waghludh 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir." Wahai nabi, ya, jahid itu kata kerja dari kata jahada. Artinya jihadlah, perangilah, lawanlah orang-orang kafir dan orang-orang munafikin itu, dan bersikap tegaslah kepada mereka, karena tempat mereka adalah jahanam dan itu adalah tempat yang paling buruk. Nah, oleh karenanya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan jihad itu sendiri. Nah, biasanya untuk memahami sesuatu maka kita tahrirul mustalah. Kita berusaha untuk menegaskan mustalah dan kita kembalikan dulu kedua sisi. Pertama, sisi makna secara bahasa, yang kedua sisi makna secara istilah. Apabila kita perhatikan secara etimologi atau secara lugatan atau secara bahasa, ya, ulama itu menyebutkan kata jihad itu berasal dari kata jahada. Ya, jahada. Apa itu jahada? Ya, jahada itu dalam hal ini ulama ya menyebutkan bisa bermasdar al-jahdu, bisa bermasdar al-juhdu. Ya, jahada, jahdu atau juhdu, al-jahdu atau al-juhdu. Maknanya jahada itu memang artinya adalah kesungguhan atau usaha bersungguh-sungguh. Ya. Nah, kata al-jahdu ya itu seringkali dimaksudkan bermakna al-masyaqqah, kesulitan, jahdu. Ya. Artinya adalah kesulitan atau kondisi susah kondisi susah payah, jahdu. Adapun al-juhdu, juhdu itu bermakna at-taqah. Artinya kemampuan atau kesanggupan. Ya. Atau al-wus'u, upaya. Jadi kata jahada itu bisa bermakna at-taqah, at-taqatu wal wus'u, yaitu upaya dan kemampuan, atau juga bisa bermakna jahdu, artinya al-masyaqqah, kesulitan. Ya. Jadi kesulitan yang dialami. Adapun kata jihad, ya, kata jihad itu sendiri adalah masdar dari kata jahada yujahidu jihadan. Ya, jahada yujahidu jihadan. Ya. Nah, makna jahada yujahidu jihadan artinya adalah melawan, memerangi, menentang, ya, atau ya mencurahkan upaya, daya, dan kemampuan, baik perkataan atau perbuatan, untuk melawan dan memerangi orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang berbuat keburukan.
Nah, kalau kita perhatikan ya, di dalam sebuah hadis Nabi SAW ya bersabda, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Ya, dirinya sendiri di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan orang yang berhijrah, muhajir, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya para ulama menjelaskan jihad ada 4 macam. Jihad ada empat macam. Pertama adalah jihadun nafs. Ya, jihad an-nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Dan ini suatu hal yang sepatutnya lebih diutamakan dan didahulukan. Kenapa? Karena bagaimana seseorang bisa berjihad melawan yang lainnya kalau dia nggak mampu untuk menundukkan dan melawan dirinya sendiri. Ya. Dan di antara bentuk jihadun nafs itu seperti apa? Contoh misalnya adalah ketika dia belajar, dia perlu untuk melawan kemalasannya, melawan hawa nafsunya, melawan keinginannya untuk berleha-leha. Ya, juga demikian ketika seorang melakukan amal ketaatan seperti ibadah, maka dia harus melawan juga, melawan dirinya yang kepingin malas, yang enggan, ya, atau mungkin dia melakukannya pengen dilihat orang atau riya, pamer dan sum'ah, maka dia harus melawan dirinya dari tendensi atau niat yang seperti itu. Ya. Juga sama, ya, seperti orang yang sedang mengajarkan atau sedang berdakwah juga, dia sedang berjihad melawan dirinya sendiri. Ya, nah termasuk juga orang yang berusaha untuk bersabar menghadapi segala bentuk cobaan atau ujian yang dihadapinya, maka juga merupakan bagian jihadun nafs, yaitu jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan ini adalah jihad yang utama yang harus dilakukan pertama kali. Kemudian yang kedua adalah jihadul syaitan, yaitu jihad melawan syaitan, godaan syaitan, waswas syaitan. Karena kita tahu syaitan adalah musuh yang nyata. Ya, karenanya kita perlu untuk memahami di antara salah satu bentuk jihad adalah melawan syaitan, yaitu melawan, menentang semua apa yang diupayakan oleh syaitan di dalam menyesatkan manusia, di dalam membangun tasyik atau keraguan-raguan, di dalam menghalang-halangi manusia dari ketaatan atau menghalangi manusia dari mendekat kepada Allah. Dan syaitan juga biasanya mengajak manusia kepada syahwat, kepada hal-hal yang melalaikan. Ya, makanya harus melawan syaitan. Jadi yang kedua adalah jihadu syaitan. Nah, kemudian yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang yang zalim, orang-orang pelaku kemungkaran, orang-orang yang melakukan pelaku bid'ah, artinya melakukan kita mengingkari atau kita meluruskan mereka dari kaum muslimin yang berbuat zalim, berbuat bid'ah, berbuat mungkar, berbuat maksiat. Maka itu juga bagian dari jihad. Ya. Dan jihad di dalam melawan mereka ini bisa dengan tangan, lisan, dan minimal dengan hati, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Dan juga pertimbangan maslahat dan mudarat. Contoh misalnya, seorang ayah melihat anaknya bermaksiat, berkata vulgar, atau melakukan keburukan, maka harus diingkari, harus dihentikan, dicegah. Ya, maka ketika orang tua mencegah perbuatan buruk dari anaknya, maka itu termasuk jihad. Dan orang tua bisa mencegah kemungkaran dengan tangannya. Ya, apabila nggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Apabila nggak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya selama dia memiliki kemampuan.
Apabila dia nggak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila masih nggak mampu, maka ya dengan ingkari dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu adalah jihad, ya, yang menjadi puncak, yaitu jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang munafikin, musuh-musuh Islam. Ya, baik itu dengan jiwa, ya, dan siapa yang berjihad dengan jiwanya kemudian mati dalam keadaan mengharapkan balasan dari Allah, maka dia mati syahid insya Allah. Ya, atau dengan hartanya, dia kumpulkan hartanya untuk membantu mujahidin atau orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah. Dengan lisannya dia mengajak manusia, dia mengingatkan manusia untuk standby, untuk ibadah, bersiap siaga, ya, untuk mempersiapkan diri di dalam berjihad melawan orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Kemudian baru juga dengan yang paling minimal adalah dengan hati. Dengan hati yaitu kalau kita nggak mampu secara fisik, secara jiwa, secara harta, secara lisan, maka setidaknya dengan hati yaitu tidak membela mereka, tidak mengambil posisi bersama mereka. Ya. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu untuk kita pahami bersama. Ya. Nah, dan bicara tentang masalah jihad ini, ya, itu para ulama menerangkan, ya, bahwa yang namanya jihad itu bisa dengan harta, jiwa, dan lisan. Sebagaimana di dalam sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ya, perangilah mereka orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian, dan juga dengan lisan kalian. Ya. Dan tujuan daripada jihad itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Tujuan daripada jihad itu adalah untuk meraih, ya, izzahnya Islam. Dan seorang muslim ketika berjihad, yang mana dia harus mencurahkan segenap kemampuannya adalah untuk meraih cinta dan ridhonya Allah, dan menjauhi semua apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya jihad dengan jiwa, termasuk dengan harta, akan sulit realisasi apabila seseorang tidak mampu berjihad dengan maksudnya jihadun nafs, yaitu apabila dia nggak mampu untuk jihad melawan hawa nafsunya atau melawan dirinya. Karena inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa jihad melawan hawa nafsu atau melawan diri sendiri itu adalah dasar yang menjadi pondasi atau yang melandasi, ya, seorang hamba untuk melawan orang-orang kafir atau munafik, untuk memerangi orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Karena seseorang tidak akan mampu berjihad melawan orang kafir dan orang munafik apabila dia tidak mampu berjihad melawan dirinya sendiri dan hawa nafsunya terlebih dahulu sebelum melawan mereka. Ya. Nah, oleh karenanya seorang muslim, ya, hendaknya dia berupaya untuk apa? Untuk untuk meniatkan dirinya di dalam berjihad di jalan Allah dengan segala apa yang dia miliki. Karena jihad itu artinya kesungguhan. Ya, arti bahasanya adalah kesungguhan. Seseorang yang belajar menuntut ilmu juga bagian dari jihad di jalan Allah. Seseorang yang dia melakukan amal ketaatan juga jihad di jalan Allah. Seorang yang berdakwah juga jihad di jalan Allah. Seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar juga jihad di jalan Allah. Ya. Seorang yang menolong fuqara wa masakin juga bagian dari jihad di jalan Allah. Ini makna jihad secara umum. Ya. Nah, namun tentunya jihad yang paling puncak itu adalah ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, yang namanya jihad seringkali
itu selalu dikaitkan dengan fisabilillah, di jalan Allah. Kenapa? Karena ternyata ada orang-orang yang jihad itu bukan berada di atas jalan Allah. Bisa jadi berada di jalan fanatisme, jalan sentimen kesatuan. Bisa jadi orang berjihad itu karena ya sentimen keluarga. Bisa jadi orang berjihad itu karena tendensi dunia. Bisa jadi orang itu berjihad untuk merampas sesuatu atau mengambil sesuatu dari hal-hal yang bersifat dunia. Maka itu tentunya semuanya adalah jihad yang keliru. Jihad yang benar adalah jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang muslim dia harus membetikkan di dalam dirinya yaitu keinginan untuk berjihad di jalan Allah. Karena siapa yang tidak pernah terbetik di dalam dirinya untuk berjihad di jalan Allah, ini tandanya orang-orang munafik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran 142, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya am hasibtum an tadkhulul jannah, ya walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, ya wa ya'lamas sabirin. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira engkau akan masuk surga? Ya, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, padahal ya belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian. Ya, dan wa ya'lamas sabirin, dan juga belum nyata orang-orang yang benar-benar bersabar. Ya. Nah, sehingga berjihad itu adalah bukti apabila seseorang itu layak untuk masuk surga. Ya. Nah, juga disebutkan bahwasanya jihad ya juga termasuk dengan harta itu adalah termasuk tijarah, jual beli yang dapat menyelamatkan dari azab. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saff, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab neraka, dari siksa yang pedih. Ya. Nah, kemudian Allah melanjutkan di ayat yang ke-11, apa itu perdagangan seperti apa, tijarah seperti apa yang dapat menyelamatkan dari siksa yang pedih, yaitu diantaranya adalah tu'minuna billahi wa rasulih, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yaitu engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga dengan jiwamu. Ya dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, dan itulah yang lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Ya. Nah, jadi jihad adalah termasuk tijarah, ya, jual beli yang paling menguntungkan, ya, dan juga dapat menyelamatkan dari siksa yang pedih. Karenanya juga di dalam hadis, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang masalah ini, Nabi mengatakan, ya Rasul amri al-Islamu wa amuduhu as-salah. Ya, jadi pokok dari urusan ini adalah Islam. Wa amuduhu as-salat, dan tiang daripada Islam adalah salat. Kemudian Nabi mengatakan wa dirwatus sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ya, dan atapnya atau puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, juga berkaitan tadi ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan orang-orang yang sabar. Dan Nabi SAW beliau pernah mengatakan ya alaikum bil jihad fi sabilillah. Ya, hendaknya kalian berjihad di jalan Allah. Fa innal jihada fi sabilillahi babun min abwabil jannah. Karena jihad di jalan Allah itu termasuk salah satu dari pintu-pintu surga.
Ya, yudhibullahu bihi minal hammi wal ghammi. Yang mana Allah akan menghilangkan dengan jihad itu kesedihan dan kesusahan. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya jihad itu adalah salah satu pintu surga. Jadi ada di sana babul jihad. Surga memiliki 8 pintu, ya. Punya 8 pintu. Nah, dan di antara salah satu pintu tersebut adalah pintu jihad, yang mana tidak dimasuki kecuali orang-orang yang memang paling dominan amalnya dengan amal tersebut, ya. Nah, di antaranya apa? Di antaranya apa namanya? Amalan jihad, ya. Itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian ya para pemirsa Rasya TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebenarnya tujuan disyariatkannya jihad? Ya. Allah mensyariatkan jihad itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar ya Islam itu tegak mulia dia di muka bumi ini. Karena tujuan dari jihad adalah bukan untuk sekedar mengangkat diri, tapi mengangkat agama ini. Tujuan dari Islam itu bukan untuk mencari izzatun nafsi, hanya mencari izzah atau keperkasaan diri, tidak. Tapi adalah keperkasaan Islam. Ya. Karena jihad di jalan Allah adalah salah satu sarana untuk bisa meraih kejayaan Islam. Dan jihad bukan hanya sekedar berperang, bukan hanya sekedar membunuh, bukan hanya sekedar ya melakukan perbuatan-perbuatan ya yang seperti itu, bukan. Karena asalnya jihad itu luas. Nah, termasuk juga ketika memang harus berperang, maka Islam pun juga sudah ya punya koridor-koridor syar'inya. Ya. Dan berjihad itu disebutkan ya ada 2 bentuk. Pertama adalah jihad at-talab. Yang kedua adalah jihad ad-difa. Jihad at-talab adalah bagian dari dakwah, yaitu jihad dalam rangka untuk untuk mengekspansi Islam agar Islam lebih meluas dan merata. Dan Islam agama yang rahmatan lil alamin, dan ini diakui, yaitu ada seorang penulis bernama Karen Armstrong, seorang ahli sejarah, ya. Ketika dia menulis sejarah tentang Islam, ya, dan juga agama-agama yang lainnya, termasuk Nasrani, dia sampai pada kesimpulan bahwa ketika suatu wilayah atau negara dikuasai oleh agama lain, seperti agama Nasrani, itu banyak sekali ketimpangan-ketimpangan sosial, banyak sekali kezaliman-kezaliman, banyak sekali perbuatan-perbuatan buruk. Ya, manusia itu tidak dimanusiawikan. Ya, banyak sekali kezaliman, bahkan pembunuhan. Di sisi lain, ketika Islam itu berkuasa, maka Islam menjaga hak-haknya orang-orang Muslim dan orang-orang non-Muslim. Jadi dijaga oleh mereka. Itulah adilnya Islam. Makanya Karen Armstrong sendiri itu, dia mengatakan bahwa ya Islam ini apabila menguasai suatu wilayah, maka akan memberikan keadilan. Akan memberikan keadilan. Ya, karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Nah, oleh karenanya apabila di situ ada kaum muslimin atau ada negeri kaum muslimin sebagaimana ya di zaman Rasulullah dan para sahabat, ya, mereka kenapa melakukan ekspansi? Agar Islam ini semakin merebak dan menyebar luas. Jadi tidak hanya berhenti di wilayah itu saja. Makanya Nabi SAW mengirimkan surat-surat ke pemimpin dan penguasa-penguasa lain untuk didakwai, diajak kepada Islam. Ya. Nah, ketika Islam melakukan ekspansi, ya, yaitu talab, ya, ke negara-negara lain, maka dikasih 2 pilihan. Pertama, tunduk dengan Islam, kemudian bayar jizyah, kemudian hak-hak mereka akan diakui dan dihargai.
tidak akan dizalimi dan seterusnya. Mereka akan bisa hidup tenang di bawah kekuasaan Islam. Mungkin ada yang protes, kenapa harus bayar jizyah? Ya, sekarang aja kita berada di negeri manapun, nggak bisa lepas dari pajak. Ya, dan pajak itu ya banyak yang asalnya zalim. Ya, tapi Islam ketika menerapkan jizyah, itu sebenarnya tidak lepas dari kemaslahatan. Ya, artinya mereka ketika ingin mendapatkan keamanan, ketenangan dengan Islam, mereka tunduk dengan Islam, maka mereka memberikan kompensasi, yaitu mereka bayar jizyah dan tentunya sesuai dengan kemampuan mereka, dan tidak ada unsur zalim di dalamnya, maka mereka akan mendapatkan hak di negeri tersebut. Ya. Atau yang kedua, jika mereka tidak mau, mereka menolak, bersikeras, ya, maka ya di dalam hal ini mereka melakukan penentangan. Maka penentangan ini ya ini di manapun berada ya, maka yang dilakukan adalah apa namanya peperangan. Artinya ya siapa yang mau tunduk, artinya berusaha untuk menundukkan. Akhirnya ada perang, namanya perang, itulah jihad thalabah. Tapi tetap dalam hal ini Islam memiliki koridor-koridor yang benar. Tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh wanita, orang-orang tua atau orang jompo, tidak merusak ya tanaman-tanaman dan yang semisalnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua namanya jihad difa, jihad untuk mempertahankan diri. Artinya ketika suatu wilayah diserang oleh orang-orang kafir, maka wajib untuk mempertahankan diri seperti yang dialami saudara kita di Gaza atau Palestina. Ya. Maka ini adalah perang dalam rangka untuk mempertahankan diri. Ya. Nah, jadi jihad itu sendiri dari sini kita bisa lihat ya bahwa bukan hal yang sifatnya itu sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang, istilah yang menakutkan, tidak. Ya. Tujuan daripada jihad itu sebenarnya adalah agar agama Allah tegak di muka bumi ini. Ya. Nah, makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Ya, wa yakun ya, wa yakuna ad-dinu lillah. Kata Allah, waqatiluhum, maka perangilah mereka. Kata qatilu, yaitu sebagian menerjemahkan bunuhlah mereka. Sebenarnya kurang tepat, ya. Kalau maknanya dikatakan bunuh, seharusnya waqtuluhum, ya. Uqtul, bunuh. Nah, ini mempergunakan kata qatala yuqatilu, yaitu adalah saling berperang. Jadi menunjukkan bahwasanya bukan serta-merta membunuh, tapi memerangi, ya. Maka perangilah mereka hatta la takuna fitnah. Ya, sampai tidak ada lagi fitnah. Ya. Fitnah di sini para ulama seperti Imam At-Tabari menjelaskan fitnah itu maknanya asyirk. Sampai tidak ada lagi kesyirikan. Ya, sampai tidak ada lagi penyembahan terhadap berhala. Sampai tidak ada lagi pengagungan terhadap berhala-berhala yang lainnya. Ya. Sehingga apa? Wa yakuna dinu lillah. Sehingga agama itu hanyalah untuk Allah. Agama itu hanyalah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ya, fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Apabila mereka berhenti tidak melakukan fitnah, kesyirikan, ya, atau mereka mau tunduk dengan Islam, maka fala udwana, maka tidak ada lagi permusuhan illa 'alal zalimin, kecuali mereka yang tetap berbuat zalim. Ya. Maka yang Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, ya, sampai mereka mau bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi yang menyebutkan bahwasanya ayat yang tadi yang kita sebutkan yaitu waqatiluhum hatta la takuna fitnah,
ya, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu syirikan. Dan Nabi mengatakan, ya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi, ayat dan hadis itu menunjukkan bahwa yang namanya qital, yaitu perang, ya, itu disebabkan oleh adanya kekufuran atau kesyirikan. Adanya kesyirikan atau kekufuran. Dan menjadi sunnatullah, akan selalu ada yang namanya perseteruan antara kekufuran dengan keimanan, antara tauhid dengan syirik, ya. Oleh karenanya kaum muslimin diperintahkan untuk meninggikan kalimat Allah, dan agar agama ini hanyalah ditujukan untuk Allah, maka dengan jihad, ya, jihad. Jadi tujuannya disyariatkan jihad adalah agar menegakkan peribadatan yang benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia tidak lagi mengabdi, menyembah, berdoa kepada selain Allah. Agar mereka tidak lagi salat kecuali hanya kepada Allah. Agar mereka tidak sujud, ruku kecuali hanya kepada Allah. Agar mereka tidak berpuasa kecuali hanya kepada Allah. Agar mereka tidak umrah dan haji kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka tidaklah melakukan kurban, menyembelih hewan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka juga tidak bernazar, bersumpah kecuali, ya, karena Allah, dan hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan agar mereka tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak bertakwa kecuali hanya kepada Allah. Ya, dan meyakini tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini tidak ada yang dapat memuliakan dan menghinakan, yang menolak kejelekan, ya, atau memberikan kebaikan, atau yang memberikan hidayah dan petunjuk, atau yang membiarkan di dalam kesesatan, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab adanya jihad. Makanya Syekh As-Sidi rahimahullah mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari qital, jihad di jalan Allah, bukan untuk menumpahkan darah orang kafir, bukan untuk membunuh mereka, bukan untuk mengambil harta mereka, bukan, tapi tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah. Agama ini tegak di atas seluruh agama dan menghilangkan semua bentuk kemusyrikan, kekufuran, termasuk kemaksiatan, ya, kezaliman di muka bumi ini. Ya. Nah, sehingga selama masih ada kekufuran, kesyirikan, jihad akan selalu ada. Dan kita tahu sudah menjadi sunnah kauniyah, ya, bahwasanya akan selalu ada yang namanya pertentangan. Allah sudah menciptakan adanya syaitan-syaitan yang akan memerangi para nabi, para rasul, dan pengikutnya. Ya, para nabi dan para rasulnya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kita mau mempergunakan akal yang sehat, logika yang lurus, sebenarnya tujuan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian dari rahmatnya Islam, rahmatan lil alamin. Karena kita ketika berada di atas tauhid, berada di atas ilmu dan hidayah, bahwasanya, ya, hidup kita hanyalah untuk Allah, milik Allah, bahwasanya ibadah kita adalah hanya untuk Allah, dan kita tidak sudi dan tidak ridho apabila Allah itu disekutukan. Ya, manusia itu menjadikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah. Kita tidak sudi. Kenapa? Karena pertama, ini adalah kezaliman yang besar. Karena ini adalah merusak haknya Allah. Allah yang menciptakan kita, tapi kenapa manusia-manusia itu nggak tahu diri? Mereka malah, ya, meminta menyembah kepada selain penciptanya. Ya, itu dikatakan manusia nggak tahu diri. Kalau kita gambarkan misalnya, ada orang kerja, ya, pada, taruhlah sesama manusia, ya, pada atasannya itu baik banget. Dia dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih furniture, dikasih fasilitas. Baik banget atasannya tadi itu. Apapun yang dia inginkan, dia butuhkan, itu seringkali dikasih dan diberi. Dan dia tugasnya itu cuman, taruhlah bekerja sehari cuman sejam aja gitu. Ya.
Nah, tapi ternyata orang ini alih-alih berterima kasih, bersyukur kepada bosnya, atasan yang baik tadi, dia malah berterima kasih dan bekerja mengabdi kepada orang lain yang nggak ngasih dia rumah, nggak ngasih dia gaji, nggak ngasih dia ini dan itu. Maka apabila kita dapati ada orang seperti ini, maka kita akan katakan ini orang yang nggak tahu diri nih. Nah, itulah gambaran orang-orang musyrikin. Maka yang Nabi mengatakan ya, bahwasanya syirik itu adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah itu memiliki padanan-padanan, mitra-mitra, sekutu-sekutu, padahal hanya Allah yang menciptakan kamu. Allah yang menghidupkan kamu, mematikan kamu. Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Allah yang memberikan maslahat. Allah yang menjauhkan dari madarat dan seterusnya. Tapi kenapa engkau malah menyembah, meminta kepada selain Allah? Makanya itulah alasan kita ini marah ya ketika hak Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu ya ibaratnya itu dizalimi, karena zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan kesyirikan adalah zalim yang paling besar. Maka tentunya kita nggak rela nih apabila Allah Rabb kita itu ya dijadikan adanya sekutu-sekutu, karena nggak ada yang bisa sepadan dan menyamai Allah. Makanya kita tidak terima dengan hal ini. Ini adalah kecemburuan kita terhadap pencipta kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah karena kita sayang dengan mereka, rahmah. Islam rahmatan lil alamin. Kita nggak kepengen mereka itu tersesat. Kita nggak kepengen mereka itu ya menyekutukan Allah. Kita nggak kepengen mereka itu mendapatkan azab dari Allah. Makanya kita luruskan, ingatkan mereka. Ya, kita sampaikan dakwah kepada mereka. Kita sampaikan nasihat kepada mereka. Dan juga kita berusaha untuk apa? Untuk tetap melakukan ini sebenarnya dengan bukan paksaan, karena la ikrah fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Ya. Nah, tapi dalam rangka untuk menekan keburukan dari kesyirikan dan kekufuran, maka ketika mereka tidak mau untuk mengikuti, ketika mereka tidak mau untuk menerima dakwah, maka mereka tidak dipaksa. Tapi mereka harus tunduk tetap dengan syariat Islam. Ya, dan mereka akan dijaga hak-haknya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya Islam adalah rahmatan lil alamin, karena ketika kita mendakwai mereka, mengajak mereka, ya, maka ini adalah suatu hal yang harus kita berangkat di atas dasar ilmu. Nah, kemudian yang terakhir, ya, karena itulah jihad itu punya doabit, bahkan punya qawaid, punya kaidah. Gak boleh orang melakukan jihad sembarangan. Yang pertama, karena jihad itu adalah ibadah, maka syarat jihad harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah, bukan untuk yang lainnya, dan dilakukan dengan mutaba'ah, mencontoh tata caranya Rasulullah. Apabila tidak mencontoh, meniru metodenya Rasulullah, maka jihadnya menjadi jihad yang keliru. Kemudian yang kedua adalah jihad haruslah selaras dengan tujuan dan maksud disyariatkannya, yaitu untuk menegakkan agama Allah, agar kalimat Allah menjadi kalimat yang paling tinggi. Ya. Nah, artinya di sini juga berkaitan dengan masalah niat. Tujuan kita diantaranya adalah untuk menegakkan agama Allah. Sebagaimana pernah suatu ketika Nabi SAW itu ditanya ya tentang seorang yang berperang. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'ata, ya, wa yuqatilu hamiyata, ya, wa yuqatilu riya'ah. Fa ayyu dzalika fi sabilillah? Ya Rasulullah, ada orang berperang dengan keberanian, kesatria. Ada orang yang berperang dengan gagah. Ada orang yang berperang ya untuk pamer. Mana yang fisabilillah? Ya, maka kata Nabi SAW, ya, man qatala litakuna kalimatullahi huwal ulya fahuwa fisabilillah. Ya, yaitu siapa yang berperang tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah sehingga kalimat ini menjadi paling tinggi, maka itulah yang berada di fisabilillah.
Artinya bukan orang yang berperang untuk sekedar pamer keberanian, pamer kegagahan, atau pamer-pamer yang lainnya. Ya. Nah, oleh karenanya di sini juga kembali ke niat. Kemudian yang ketiga adalah jihad itu harus dengan ilmu, harus dengan al-faham. Karena tidak boleh orang berjihad tanpa ilmu, karena amalan yang dilakukan tanpa ilmu lebih banyak merusaknya. Dia lebih banyak merusak. Makanya mereka yang berperang tanpa ilmu, yang terjadi adalah mereka lebih banyak berbuat kerusakan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, jihad itu adalah dilakukan dengan keadilan. Ya. Tidak dengan kezaliman, tidak dengan sekedar kebencian, tidak dengan sekedar permusuhan. Ya. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah jihad itu hendaknya dilakukan bersama dengan imamnya kaum muslimin, dengan penguasanya, entah itu yang baik ataupun yang buruk selama dia masih muslim. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, ya innamal imamu junnatun, ya, sesungguhnya penguasa atau pemimpin itu adalah perisai, ya, yuqatalu min waraihi, ya, fayuttaqa bihi, ya, ia akan diperangi dari belakangnya dan dia akan menjadi perisai dari depannya. Ya, fa in amra, ya, bi taqwallah wa adlin fa inna lahu bidzalika ajran. Jika imam itu memerintahkan kepada takwa, ya, bertakwa kepada Allah dan untuk berbuat adil, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa in amara bi ghairi fa inna alaihi wizran. Apabila dia memerintahkan kepada selain itu, maka dia yang akan dosa. Kita nggak akan dosa. Ya, karena yang akan berdosa adalah penguasa tadi. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat, ya, bahwa konsep ini adalah konsep yang harus kita pahami. Ini ada pertanyaan, adakah parenting di dalam Islam yang sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Ya tentunya ada dong. Parenting Islam itu sendiri, parenting yang berangkat dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua bentuk, ya, parenting ini istilah saja. Ya, ini istilah, yaitu bagaimana kita berusaha menjalankan peran dan tugas kita sebagai orang tua, sebagaimana kata parent itu sendiri. Parent artinya orang tua. Ya, selama kita menjalankan tugas kita dalam rangka untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka, maka itu adalah parenting Islam yang sebenarnya. Ya, parenting Islam itu berdiri di atas tauhid dan akidah yang benar. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita dan anak kita. Tugas kita memprepare anak kita agar mereka siap untuk menjadi hamba Allah seutuhnya. Adakah langkah untuk meminimalisir agar anak broken home tidak lantas jadi broken child? Ya, anak saya sekarang berusia 5 tahun. Ada. Selama, ya, seorang ibu misalnya yang berpisah dengan suaminya, dan pisahnya adalah dalam rangka memang untuk kemaslahatan, ya, atau karena untuk untuk yang lainnya, ya, karena sudah tidak ada lagi kebaikan di dalam pernikahan misalnya, ya, maka ya memang kita nggak bisa pungkiri ya akan ada impact atau dampak, ya, tapi bisa kita minimalisir. Gimana cara meminimalisirnya? Adalah dengan tetap kita berusaha untuk memberikan haknya anak. Misalnya kita berpisah dengan sang suami. Selama sang suami itu bukanlah orang yang mengajak kepada keburukan, tidak memberikan efek yang buruk kepada anak, maka nggak boleh kita pisahkan anak itu dari ayahnya. Ya, bahkan asalnya anak itu menjadi haknya ayah, karena yang wajib untuk menafkahi adalah ayahnya. Mantan istri, mantan suami ada, mantan anak tidak ada, ya. Karenanya tetap harus bekerja sama meskipun sudah berpisah, ya. Artinya bekerja sama dalam rangka untuk, ya, supaya anak itu tetap hadir kedua orang tuanya, ya. Namun apabila ini tidak memungkinkan, maka yang bisa dilakukan, misalnya sang ayah itu melakukan keburukan, kalau dia mendekat sama anak kita, buruknya lebih besar, atau dia meninggal dunia, atau dia dipenjara, atau yang semisalnya, ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah jika kita bisa menghadirkan ayah yang baru, ya, artinya menikah lagi, maka lakukan apabila memungkinkan. Tapi apabila belum memungkinkan, maka tetap kita berusaha untuk menghadirkan laki-laki karena mereka butuh laki-laki. Misalnya orang tua kita, ya, ayah kita atau kakeknya anak kita
atau saudara laki-laki kita ya paman, ya artinya dia butuh bersosialisasi dan berinteraksi dengan sosok laki-laki dewasa yang baik, ya. Maka hadirkan. Tapi apabila nggak ada, misalnya kita anak perempuan satu-satunya, ya maka kaidahnya adalah sesuatu yang tidak bisa diraih seluruhnya, jangan ditinggalkan sebagiannya. Artinya bisa kita dekatkan dia dengan laki-laki soleh yang lainnya. Ya contohnya kita kita hadirkan dia di majelis-majelis yang diisi oleh laki-laki yang soleh, sebagaimana ibunya ya sahabat Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, ya, bukan sahabat ya. Sebagaimana ibunya Malik bin Anas, beliau adalah single mother. Ini anaknya seringkali diantar ke majelisnya Imam Rabi'ah saat itu, kemudian menasihatkan kepada anaknya, ya Malik, khud adaba Rabi'ah qabla an ta'khudha ilmahu. Ya wahai Malik, ya anakku, ambillah adabnya Rabi'ah sebelum engkau mengambil ilmunya. Ya. Nah, artinya tetap harus hadir seorang ibu di dalam pendidikan anak-anaknya. Dan alhamdulillah ya, kalau kita perhatikan di dalam sejarah, itu banyak sekali ulama-ulama besar ternyata mereka dididik oleh seorang single mother, ya. Adakah batasan usia kapan anak dekat dengan ayahnya? Asalnya anak itu ya harus dekat dengan ibu dan ayahnya. Hanya saja mungkin berbeda porsinya. Misalnya ketika anak itu masih kecil ya, di bawah 7 tahun, apalagi masih menyusu, maka tentunya yang paling dekat dengan anak itu adalah ibunya. Ya. Nah, kemudian ketika anak sudah 7 tahun, ya anak misalnya dari bayi sampai ke 7, itu hendaknya mereka dekat sama kedua orang tuanya. Karena di situ mereka sedang belajar mengenali peran, fungsi, tugas, tanggung jawab, gender, dan seterusnya. Kemudian kalau udah 7 tahun ke atas, maka hendaknya bapak lebih dekat kepada anak laki-lakinya. Ibu lebih dekat kepada anak perempuan. Kenapa? Ini untuk menguatkan peran, tanggung jawabnya mereka. Untuk bukan lagi mengenal, tapi menguatkan. Menguatkan pengetahuan mereka tentang peran, tugas, dan tanggung jawab. Ya. Misalnya seorang ayah mengajak anaknya ke masjid, karena Nabi sudah memerintahkan anak 7 tahun untuk sholat. Anak perempuan lebih utama tetap sholat di rumahnya, tapi boleh ke masjid. Ya. Kemudian juga anak perempuan dia ngelihat ya bahwasanya ibunya ketika keluar berhijab, maka dia pun pakai hijab. Ya, artinya di usia ini ya hendaknya yang laki-laki atau bapak mendekati anak laki-lakinya, ibu mendekati anak perempuannya. Meskipun kedua-duanya harus hadir. Tapi sebaliknya ketika anak sudah 10 tahun ke atas atau sudah masuk remaja, 14 tahunan, maka sebaliknya, ibu hendaknya lebih dekat kepada anak laki-lakinya, ayah lebih dekat kepada anak perempuannya. Kenapa? Karena anak perempuan yang dekat dengan ayahnya akan menjadi anak perempuan yang tangguh, yang kuat, yang tegar, tidak mudah digombalin, tidak mudah dibujuk rayu, tidak mudah digodain oleh laki-laki, ya, atau oleh buaya-buaya darat misalnya. Sementara anak laki-laki yang dekat sama ibunya, dia akan menjadi sosok yang penyayang, sosok yang akan menjaga wanita, melindungi mereka, tidak berusaha tidak menyakiti dan seterusnya. Ya. Nah. Ya. Apakah karena ayah sibuk lantas anak tidak harus dekat dengan ayahnya? Ya nggak boleh. Ya, sesibuk-sibuk apapun, ayah tetap punya kewajiban dan tanggung jawab untuk membersamai anak. Apabila ayah tidak hadir, tidak memberikan waktunya kepada anaknya, maka dia jatuh kepada kezaliman. Dan ini termasuk mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dosa. Ya. Saat saya tanya konsep ayahnya, dia bilang anak tidak harus dekat dengan ayahnya. Benarkah begitu? Ya nggak benar. Ini konsep yang keliru, konsep yang tidak benar ya. Kalau ada suami mengatakan seperti ini, ya dengan itu dinasihati baik-baik dan disuruh ngaji dan disuruh belajar. Karena anak itu hadir sebab keduanya, ayah dan ibunya, maka kedua-duanya harus hadir, kedua-duanya harus berperan. Apabila dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama, maka al-ab huwa ya mudirul madrasah, maka ayah itu adalah mudir, kepala sekolahnya, dan harus hadir. Makanya di dalam Al-Quran yang seringkali Allah tunjukkan sebagai figur dan contoh memberikan nasihat kepada anak adalah laki-laki. Coba Anda perhatikan bagaimana Luqman alaihissalam memberikan nasihat kepada anaknya. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam memberikan nasihat kepada putranya Yusuf dan juga abang-abangnya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga ya
memberikan nasihat kepada putranya Nabi Ismail dan seterusnya. Ya, itu menunjukkan ternyata peran laki-laki itu sangat penting di dalam pendidikan anak. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ini karena waktu ya, dikarenakan saya ada jadwal nanti siang ya, dan perjalanan cukup jauh ya. Jadi kemungkinan tidak semua pertanyaan bisa dijawab, nanti bisa diajukan di kesempatan berikutnya. Jika ada yang menunjukkan kekurangan kita, lantas apakah kita boleh pasrah begitu saja tanpa berupaya memperbaiki kekurangan diri dan berkata saya hanya manusia yang banyak kekurangan? Benarkah demikian pasrah saja dengan kekurangan diri kita? Bagaimana seharusnya kita menyikapi kekurangan diri? Manusia itu pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Kalau ada orang yang mengingatkan kekurangan kita, maka hendaknya kita berterima kasih. Karena manusia punya kemampuan untuk bisa terus memperbaiki kekurangan dirinya. Ya, yang namanya kekurangan, ya asalnya bisa diperbaiki. Apalagi itu kalau kekurangan yang sifatnya adalah sifat, ya apa namanya, yang bersifat dalam hal misalnya kebiasaan atau karakter, itu suatu hal yang masih bisa diperbaiki. Tapi kalau kekurangan fisik misalnya, maka ya itu bisa diminimalisir. Misalnya ada orang yang dikatakan apa namanya, dia mungkin badannya mohon maaf banget, bukan dalam rangka untuk stigma. Misalnya dikatakan dia gemuk banget, ya sehingga dia akhirnya sulit bergerak. Maka sebagai orang yang dia harus menjaga kesehatan dan mensyukuri nikmat kesehatan, maka dia berusaha untuk apa? Untuk menjaga tubuhnya. Ya, yang tadinya itu menjadi kekurangan, maka dia bisa berusaha untuk merubah dengan berolahraga, dengan makan makanan yang lebih sehat, istirahat yang cukup, dan Allah memberikan ya segala sesuatu itu dengan sebabnya. Sebetapapun orang itu misalnya dia tubuhnya gemuk misalnya, itu insya Allah kalau dia mau berusaha dia bisa mengembalikan tubuhnya ke posisi yang sehat gitu, ya. Atau misalnya ada seseorang yang misalnya punya kekurangan, misalnya ya misalnya dia banyak bekas-bekas luka misalnya, karena waktu kecil dia suka main, nah itu menyebabkan pasangannya merasa kok nggak nyaman atau jijik, kemudian dia pakai ya misalnya pakai lotion atau sesuatu yang dapat menyamarkan, itu boleh, ya. Artinya kekurangan manusia itu sebenarnya suatu hal yang bisa diperbaikin, ya. Nah, oleh karenanya seseorang nggak boleh dia enggan untuk berubah, kemudian dia mengatakan ya udah ini emang kekuranganku, kamu mau terima enggak ya sudah gitu. Jadi tidak bisa sekedar demikian. Apalagi kalau itu yang berkaitan dengan masalah kebiasaan. Misal nih, ada orang yang dia itu ternyata suka baperan misalnya, ya dikit-dikit baper. Ketika diingetin, kenapa sih kamu kok suka baper? Jangan suka baperan dong, gitu kan misalnya. Biarin dong, emang aku dari sononya kayak gini gitu kan. Padahal enggak. Atau orang misalnya dia ya selalu bicaranya kasar misalnya. Ketika diingatkan, kenapa sih kamu bicaranya kasar? Ya dia nganggap ya ini emang apa kekurangan aku emang dari sononya memang kalau bicara seperti ini kasar. Ya nggak bisa. Ya, itu nggak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Karena yang namanya akhlak, perangai, itu muktasab. Ya, itu sesuatu hal yang bisa diraih. Kalau nggak bisa diraih, ya ngapain seseorang harus belajar tentang akhlakul karimah, belajar tentang adab-adab yang mulia. Kalau misalnya, toh tiap orang itu karakternya adalah karakter yang udah nggak bisa diubah. Padahal Nabi mengatakan ya innamal ilmu bita'allumi wal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu diperoleh dengan cara belajar dan kelemah lembutan itu diperoleh dengan cara kita belajar lemah lembut. Artinya kita bisa bersikap lemah lembut. Ya. Nah, jadi nggak benar konsepnya ya udah kita pasrah saja. Tidak. Siapapun dia ketika dia mendapati adanya kekurangan, baik yang dia sadari atau dia nggak sadari kemudian diingatkan, maka dia harus berterima kasih kepada yang mengingatkan dan dia berusaha untuk untuk memperbaikinya. Dan itulah esensi daripada tarbiyah. Karena dikatakan tarbiyah adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Menghantarkan sesuatu hingga ke tingkat
kamal, sempurna, optimal. Artinya manusia itu bisa menuju kepada tingkat yang paling optimal. Tapi tentunya bertahap sedikit demi sedikit, ya. Nah, ini jadi apa namanya? Suatu hal yang patut untuk kita pahami bersama. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir, ada seorang laki-laki namanya Pak Abu. Pak Abu udah pensiun. Untuk kebutuhan makan sehari-hari Pak Abu dan istri menantu laki-lakinya yang bekerja. Pak Abu punya 4 saudari perempuan. Seorang saudarinya, Ibu B sudah lama bercerai dan punya 3 anak laki-laki. Sudah balik semua. Ibu B sekarang sudah meninggal. Seorang anak laki-lakinya sudah menikah dan punya 1 orang anak laki-laki, ya. Tapi sekarang udah cerai. Wah, ini panjang banget. Saat ini ketiga anak Ibu B ini di hukuman penjara. La haula wala quwata illa billah. Mantan istri anak Ibu B tidak bisa merawat, mendidik, dan menafkahi anaknya sendiri. Saat ini cucu Ibu B tinggal dengan saudari Pak Abu yang nomor 4, Ibu D. Kondisi Ibu D juga termasuk kurang mampu. Saat ini Pak Abu hanya memberikan bantuan sedikit uang untuk mereka. Apakah Pak Abu bertanggung jawab atas cucunya Ibu B, baik dari segi nafkah, pengasuhan, dan pendidikan? Ya, intinya apabila dia adalah kakeknya, dan kemudian udah nggak ada lagi saudara laki-laki, dan dia memiliki kemampuan, maka tanggung jawabnya dia. Ya, selama dia masih memiliki tanggung jawab. Maksud saya, selama dia masih memiliki kemampuan, maka dia harus bertanggung jawab. Ya, dia masih punya kemampuan, dia masih bisa bekerja, atau dia masih punya harta, maka dia harus berusaha untuk tetap ya mengasuh cucunya tadi. Karena anak itu apabila nggak ada ayahnya, nggak ada orang tuanya, maka yang bertanggung jawab itu adalah ya saudara terdekat dari sang ayah. Misalnya ayahnya meninggal, ya, maka yang paling wajib itu adalah bukan ibunya untuk menafkahi, tapi saudara laki-laki atau ayah ya dari suaminya. Misalnya ini si suami ini, si A. Misalnya dia punya saudara laki-laki, misalnya si B sama si C. Maka yang tanggung jawab si B dan si C. Atau misalnya dia punya ayah, ya, yaitu kakeknya anak ini. Kakeknya masih mampu. Maka kakeknya yang bertanggung jawab. Ya. Nah, lalu apabila ada rencana untuk memasukkan cucu Ibu B ke rumah tahfidz gratis atau pesantren, apakah ini boleh dilakukan? Boleh saja dilakukan apabila itu maslahatnya lebih besar. Ya, jika misalnya sang kakek itu kesulitan untuk bisa mengasuhnya karena faktor usia, kemudian lain sebagainya, kemudian ya dia pondokkan, silakan ya, tapi tetap harus diberikan perhatian. Jangan hanya sekedar dititipkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.